Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar, ini saya kedatangan leader kawan saya yang sukses di RVD Coin. Hari ini saya dijelaskan tentang RVD Coin karena ini baru. Jadi kalau yang ada di koin-koin sebelumnya itu murni jual beli koin seperti kita dagang konvensional di Indodax atau di toko kripto. Kalau yang ini gabungan antara MLM dan kayak kripto koin biasa. Cuman bedanya ini ada staking, walaupun di tempat yang lain juga ada staking juga. Nah, ini namanya Bapak Aan, nanti akan menjelaskan secara detail. Nanti bagi yang belum jelas nanti bisa minta nomor HP-nya Pak Aan untuk bersosialisasi dengan Pak Aan. Mungkin yang belum paham bisa langsung komunikasi dengan Pak Aan atau dengan saya, karena saya baru 1 menit yang lalu dijelaskan gitu. Oke. Ini dengan Pak Aan itu apa yang melatar belakangi Bapak untuk menjalankan RVD, sementara Bapak kan udah ngerti tentang kripto yang lain, itu apa yang melatar belakangin itu apa? Baiklah. Sebentar, ini kok ini baliknya ke sana gimana nih? Salam sukses semua buat kawan-kawan ya. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saya akan menjelaskan tentang sebuah cryptocurrency baru Ya. yang namanya RVD Coin ya. RVD Coin ya. RVD Coin. Ini Pak Aan. Oke. Jadi RVD Coin itu adalah sebuah cryptocurrency baru yang baru rilis di 24 Februari ya, 24 Februari tahun 2021 itu mulai dipasarkan dengan harga nominal dibuka per satu koinnya $1 atau setara dengan $1 waktu itu 14.000 Ya. Nah seperti itu. Nah kemudian RVD ini salah satu kripto yang sudah liquid di exchanger. Jadi banyak kawan-kawan yang tanya, begitu buka di exchanger, salah satunya di Indodax atau di rekeningku, dia tanya kenapa RVD ini nggak ada di market itu. Terus penjelasan seperti ini, RVD itu diciptakan di exchanger namanya Indonesia Cryptocurrency ya. Jadi Izin-izinnya sudah lengkap Pak? Izin-izinnya tentu saja sebuah exchanger kalau mau membuka sebuah exchanger itu jelas sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk di situ ada agunan lah, kalau kita bilang agunan untuk ke pemerintah saja dia harus buat budget ya. Kalau hari ini untuk membuka satu exchanger saja butuh dana 600 miliar. Jadi yang sebelumnya itu mungkin 1 T, nah sekarang sudah agak dipermudah karena regulasi pasar kripto yang semakin hari semakin membaik. Nah untuk RVD sendiri dibuka dengan harga satu koinnya $1. Aku mau tanya, selama ini yang cryptocurrency yang ada embel-embelnya MLM itu kan banyak yang bodong, banyak penipuan. Nah ini untuk membedakan yang nipu atau yang bodong dengan yang legal bagaimana ini? Sebenarnya sederhana, banyak sekali koin-koin yang beredar di pasar sekarang yang mengatasnamakan koin, tetapi dia cuma hanya di komunitasnya saja. Jadi kalau di market ada market di koin itu kan banyak marketnya, tetapi kalau sudah masuk ke exchange, siapapun bisa membeli, siapapun bisa memperjualbelikan di situ. Artinya intinya sebenarnya di exchangernya sendiri. Nah ini exchangernya ini ICE ya namanya ya. Indonesia Ini Crypto Exchanger namanya ICE. Itu sudah disosialisasikan ke seluruh dunia apa belum ya? Nah mulainya dibuka ICE sekarang sudah running ya, mulai dari Februari begitu di launching bareng. Sebelumnya ICE itu sudah dibuka, tetapi begitu bareng sama RVD ini
perkembangan untuk yang masuk ke exchanger ICE ini sekarang sudah ribuan orang. Artinya mungkin target ICE sendiri dalam kedepannya itu minimal, kalau mungkin di atasnya Indodex kemungkinan tidak, tapi memang ya minimal harus setara, paling enggak keresmiannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi proses yang jadi masalah dari pedagang-pedagang kripto itu sebenarnya di withdrawal atau penarikan. Jangan sampai kita banyak koin, jumlah koin, tapi kita juga nggak bisa narik. Nah seperti itu. Cuma kan kemarin banyak itu orang sudah ngumpulin koin tapi ternyata di withdraw nggak bisa. Nah betul sekali Pak. Nah, jadi kalau kemarin itu ya contohnya saya sendiri. Saya kemarin ada beberapa kripto yang katanya sudah ada di pasar. Ternyata begitu saya mau tarik, ternyata banyak sekali syarat dan ketentuan. Ada yang peer to peer, jadi saya harus bisa menarik kalau saya harus punya member baru. Oke, alasannya kenapa Pak? Ini karena orang ini udah pada trauma ini kripto dibuat MLM lah. Ini kok dibuat MLM lagi, kekuatannya adanya di mana gitu? Begini, karena RVD ini juga baru rilis, maka mau nggak mau ya si pencipta koin ini gimana caranya berusaha untuk semua budget koin yang ada di RVD dengan jumlah yang tertentu itu bisa segera terdistribusi semua Pak ya. Jadi kalau di bedanya kalau kita berapapun nilai koin kita yang sudah ada di exchanger, kita mau menariknya yang penting kan semuanya pasti ada admin. Jangan sampai satu koin kita tarik ternyata adminnya jauh lebih besar dari nilai koin kita, kan seperti itu ya. Nah ini nanti untuk masalah penarikan uang dari ICE ke rekening kita itu berapa lama? Saya sudah beberapa kali melakukannya Pak. Jadi untuk sampai hari ini saya sudah 4 kali untuk penarikan sendiri. ICE itu dibuka 24 jam ya. Hari Minggu juga bisa berarti ya? Hari Minggu mau hari libur mau apa, mau jam berapapun 24 jam nonstop. Nah kami melakukannya pernah di jam kerja ya, artinya jam kerja mulai jam 8 sampai jam 4. Kita pernah melakukannya di tengah-tengahnya mulai jam 7 malam sampai jam 12 malam. Kita juga sudah pernah mencobanya dari pukul 00 sampai pukul 4. Ternyata waktunya nggak sampai 30 menit sudah nyampe ke rekening Pak. Ini Pak, ini kalau memang legalitasnya ini sudah cukup bagus, nanti saya akan musyawarah juga ya dengan anak-anak saya, karena anak-anak saya udah paham ya tentang cryptocurrency itu. Kemudian tadi Bapak kan bercerita apa itu kok ada koin yang bisa di staking dan ada yang tidak bisa di staking. Itu apa keunggulannya, kelebihannya? Begini ya, karena kita ini di samping kita itu koin ini diperjualbelikan di exchanger, kita membuka platform yang namanya Quantum ya. Quantum itu program staking dari RVD Coin ya. Artinya program staking itu, jadi kita setelah masuk di RVD, kita punya RVD, maka koin kita nanti akan di stakingkan di Quantum. Nah minimal untuk staking bisa ikut staking, ketentuannya minimal 50 koin plus tiketnya sekitar 3 koin, jadi kita harus punya 53 koin. Nah dengan demikian pembagian profitnya itu garansinya 6 bulan sampai dengan 200%. Jadi selama 6 bulan jumlah koin kita akan jadi 2 kali lipat. Nah pembagiannya sendiri itu bukan berarti harus menunggu 2 bulan sampai 6 bulan, tetapi setiap hari sama perusahaan sudah dicicil 1,1%, jadi setiap hari diberikan Pak. Nah untuk penarikannya sendiri atau withdrawnya sendiri ada syaratnya, memang minimal 10 koin baru bisa di WD. 10 koin baru bisa di WD itu ada batas waktunya atau masih awal-awal ini? Semua nanti seterusnya harus 10 koin, berarti minimal 10 koin. Kalau belum punya 10 koin belum bisa di WD.
Jadi nggak bisa ya WD 1 koin, 3 koin nggak bisa ya? Nggak bisa, karena di situ ada biaya admin. Kalau satu dipotong, diambil admin sama diuangkan, ya malah kita Rugi. rugi. Artinya gitu, malah kita tekor. Nah, seperti itu Pak ya. Terus Program kuantumnya sendiri seperti ini. Kalau kita ada program pengembangan, ya seperti pengembangan jaringan, maka perusahaan menggunakan sistem ada bonus referensi, ada bonus yang namanya bonus lah, artinya kan itu setiap orang kalau mereferensikan sesuatu sebenarnya mereka akan dapat fee ya. Berapa persen Pak fee-nya Pak? Untuk fee referral perusahaan membudget 10% Pak. Iya. Untuk 10%. Kemudian ada namanya bonus generasi. Nah, bonus generasi, kenapa kita pakai bonus generasi kok tidak pakai bonus yang lain-lain? Nah, perusahaan menghindari beban sistem Pak. Nah, karena selama ini yang kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang memang profitnya jauh lebih besar, bebannya jauh lebih besar, ternyata tutupnya juga jauh lebih cepat. Oke, nanti diteruskan lagi. Saya masih ada orang belanja. Kepada semua penonton masih ada ini ya, ada orang belanja karena ini saya bikinnya kan di toko, jadi sambil nunggu toko. Lah ini luar biasanya bisnis ini bisa sambil menjalankan di toko, sambil ini bisa gitu loh. Kong, aku belum selesai bikininya, kan tak bilangin jangan pergi kok kamu pergi. Ini ya, ini maaf ada gangguan sedikit. Jangan lupa di subscribe, like and share kepada semuanya. Jangan pergi dulu Salo, ini belum selesai bikinnya. Ini anak saya tak suruh gantiin untuk jualan. Jadi saya mau meneruskan tentang penjelasan tentang kripto ini. Oke, tadi pertanyaannya sampai mana ya Pak? Kepada semua program pengembangan, jangan lupa like ya, subscribe di program pengembangan. Jadi ada bonus referral atau bonus referensi itu sebesar 10%. Berapapun nilai join yang diajak, maka referralnya 10%. Nah, terus ada namanya bonus generasi. Bonus generasi pertama artinya bonus generasi sponsor yang dimaksud. Jadi kalau saya ajak Pak Matahari Bapak, inilah ya. Kalau saya ajak Bapak, maka Bapak sponsornya saya termasuk generasi pertama saya. Kemudian Bapak ngajak orang pun mereferensikan ke orang, itu nanti akan di generasi pertama Bapak itu namanya generasi kedua saya. Nah, jadi seperti itu. Generasi 1 sampai 10 sampai ya. 10. Nah, di sebuah market plan itu pasti orang tanya payout ya. Payout itu yang dibagikan untuk pengembangan. Nah, payout di kuantum sendiri itu senilai semuanya 40% Pak, terbagi bonus sponsornya 10, bonus generasinya 25%, bonus rewardnya 5%. Ya, bonus generasi itu terbagi di bonus. Kok ada bonus reward? Dikasih reward apa itu? Dikasih reward ya, nanti ada kalau sudah akumulasi. Maksud saya koin atau mobil atau rumah atau apa? Ini berbentuk kayak namanya reward, mulai dari HP, mulai dari motor, terus mobil dan sebagainya. Itu di luar koin. Iya, di rewardnya tadi dihitung dari omset atau dari omset sama dari program jumlah masuk kita sendiri Pak. Ya. Artinya begini, yang pertama, seandainya saya masuk 100 koin, kemudian saya punya akumulasi omset 10.000, maka saya bisa dapat HP gratis. Gitu. Nah, kemudian kalau saya punya akumulasi omset 50.000, tetapi 50.000 apa? Koin. Oh, 50.000 koin. Tetapi kalau saya masih di angka 100 koin yang saya staking kan, maka saya tidak dapat. Saya harus 1.000. Nah, seperti itu. Jadi saya harus ikut. Nah, saya juga harus punya banyak. Masuk yang ngajak masuknya sedikit, yang diajak masuknya banyak, kan seperti itu. Kemudian tadi bonusnya generasi 1, berarti ini matahari ya Pak ya? Sistemnya sistem matahari, jadi kita nggak pakai bonus pasangan. Kalau pasangan kan bukan ponzi segala macam, tapi kita memang murni pakai multi level marketing. Jadi
sistemnya sistem matahari. Seperti itu, Pak. Ya. Ya. Apakah ini sudah berkembang ke internasional? Sementara Apa ini masih Indonesia aja? masih di seluruh Indonesia karena ini masih baru, Pak. Ya, kita baru rilis tanggal 24 Februari. Ya, sampai saat ini mungkin sudah ada di Papua sudah ada, di Sulawesi juga, semua Sulawesi sudah ada, Kalimantan, apalagi di seluruh Bali dan Jawa. Kemudian sekarang sudah mulai masuk ke wilayah Sumatera. Nah, Sumatera sendiri di Palembang sudah berkembang. Sekarang khususnya untuk tim kita, saya mengembangkannya di daerah Lampung, Pak. Jadi untuk Lampung ya mulai pengembangannya kita sudah mulai melakukannya. Untuk Gitu. modal terkecilnya berapa, Pak, untuk ikut ini, kemarin Pak? Ada promo waktu pertama dibuka bisa dengan 50 koin pertama, tapi untuk saat ini ya kemungkinan juga masih berlaku, tetapi diharapkan ya untuk kawan-kawan itu, karena program staking ini berhubungan dengan pembuktian withdraw, saran saya ya minimal di angka 100 koin. Nah, 100 koin dengan harga yang sekarang ini 14.050, jadi naik turun ya sekitar 1.400.000 sampai dengan 1.500.000 aja, Pak. 1.500.000 lah ya. Ya, 1.500.000 kita sudah bisa ikut program staking. Kalau nggak ikut program staking terus nanti di-upgrade bisa nggak? Bisa, semuanya bisa. Berapa itu kalau yang nggak ikut program staking? Kalau masalah pembelian koin sendiri berapapun, Pak. Artinya mau 10 koin pun bisa beli. Dengan 150.000 kita bisa beli RPD, tetapi kan kita belum bisa ikut program stakingnya di Quantum. Oke. Nah, berarti gitu. Orang memulai bisnis ini karena mungkin ketemu orang yang nggak punya modal, hanya punya 150.000, kemudian setelah sponsori orang, koinnya nambah, berarti bisa di-upgrade. Bukan. Ini ada yang salah. Kemarin ada yang tanya seperti itu. Kalau kita cuma membeli koin, tidak di staking, tidak di program staking, itu tidak ada namanya bonus sponsor, Pak. Jadi yang ada bonus sponsor, bonus generasi itu adanya di program staking. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang cuma masuk beli RPD, dijual belinya di situ, tidak ikut di program stakingnya, maka dia tidak akan dapat bonus sponsor, bonus generasi dan reward, itu tidak ada, Pak. Pengertian staking itu apa? Dia staking itu kalau istilah katanya mining ya. Kalau di kripto sendiri itu di mining atau ditambang. Ditambang. Penambangan. Jadi penambangan otomatis ya, artinya kan kita dapat pembagian profitnya. Memang nggak terlalu besar profitnya, setiap hari kita dikasih sama perusahaan 1,1%. Itu dalam jangka waktu 6 bulan garansinya koin kita akan jadi 200% dari jumlah koin kita yang kita stakingkan di situ. Tetapi selama ini banyak kawan-kawan yang mengira harus nunggu 6 bulan untuk pencairan. Nah, di program Quantum sendiri ya itu tadi ya, setelah 10 koin saja itu sudah bisa ditarik, bisa di WD. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang punya 10, umpamanya Bahar masuk dengan angka 1000 koin, berarti perharinya kan dapat 11 koin. Ya. Setiap hari juga akan bisa di withdraw. Bisa dicairkan ya. Seperti setiap hari itu bisa di withdraw. Jadi nggak ada istilah upgrade ya? Kalau mau injek nambah itu bisa. Ya, umpamanya ini hari ini kebetulan Pak Harsono masih punya dana 1000 koin. Nah, kita kan nggak tahu, Pak, yang besok terkecil aja. Ya, ini saya contohkan seperti itu. Nah, kemudian besok ternyata 1-2 hari Pak Harsono dapat rezeki lagi. Wah, saya beli lagi, saya punya uang lagi 1000, bisa nanti program satunya sudah jalan untuk menuju ke 6 bulan, kita injek lagi, staking baru lagi, tapi dalam satu akun. Nah, satu akun dibatasi 5 kali injek, Pak. Oh ya. Nah, seperti itu. Kemudian itu tadi kan ada bonus sponsor, ada bonus generasi, itu dalam bentuk koin atau dalam bentuk rupiah? Dalam bentuk koin, semuanya berbentuk koin, baru nanti bisa dirupiahkan kalau sudah di exchanger ya. Sudah 10 koin. Sudah 10 koin. Nah, jadi tempat penukaran
IDR-nya atau rupiahnya itu nanti di AIS. Jadi program staking kuantum itu khusus untuk yang namanya koin saja Pak, RVD koin saja. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Apalagi Pak yang ingin dijelaskan supaya edukasi kepada masyarakat ini menjadi lebih jelas. Mungkin tadi dari pertanyaan-pertanyaan ada yang lupa, dan ini kepada masyarakat saya perlu menjelaskan. Lah inilah enaknya bisnis cryptocurrency, karena ini bisa sambilan. Seperti saya ini kan saya bikin video ini kan saya sambil nunggu toko itu ada orang beli itu ya, jadi keganggu juga bikinnya, tapi nggak apa-apa. Nah ini malah sebagai bukti bahwa bisnis ini cukup lewat HP. Yang punya kayak anak saya itu usahanya kuliner, sambil nunggu kuliner, kalau nggak ada orang beli ya nyari-nyari kripto yang mana yang murah, mana yang mahal, itu jual belinya adanya di situ. Kalau pas beli ya itu ya nunggu kalau pas murah, kalau mau jual nunggu kalau sudah harganya naik. Nah itu ada ilmu yang namanya analisa koin. Nah itu perlu pembelajaran ya. Jadi buat yang ini untuk mau trading cryptocurrency, nanti ada grup WA, dari di situ nanti dipandu kira-kira dari koin apa. Nah, termasuk di AIS ini mungkin gimana, ini sudah bisa belum jual beli bermacam-macam koin kayak Bitcoin, Doge dan lain-lain. Ada berapa koin yang bisa dijual belikan? Di situ sudah banyak yang rilis koin. Ya. Semakin hari juga akan semakin berkembang tentunya kan begitu Pak. Ya. Jadi AIS ini memang diciptakan bukan untuk menyaingi, tapi untuk memang betul-betul kita sekarang harus edukasikan ke masyarakat. Jadi masyarakat selama ini sebenarnya jangan sampai gini. Cuma dengar saja ya. Karena Pak, era sekarang itu kita mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita sekarang berada di era digital ya. Bahkan uang saja sekarang sudah uang digital. Nah cryptocurrency itu salah satunya uang digital. Nah kemudian sekarang saya memberikan opsi Pak tentunya kepada kawan-kawan semuanya ya. Selama ini yang kita kenal begini, opsi saya kalau semua orang kepingin buka usaha, tentunya ada dua opsi. Nah opsi yang saya tawarkan tinggal ada dua pilihan Pak. Silahkan buka usaha, silahkan dikerjakan dan nikmati hasilnya. Nah itu mungkin mayoritas masyarakat kita seperti itu. Nah opsi yang kedua yang saya tawarkan, silahkan buka usaha, Anda tidak kerjakan pun hasilnya akan tetap ada. Nah tinggal pilih, silahkan. Daripada uang nabung di bank, lebih menguntungkan yang mana Pak? Jauh Pak. Sekarang maaf ngomong, saya punya uang 1.400.000 ya, 1.400.000 saya taruh di bank. Saya setiap bulan ternyata bukan malah bertambah, makin berkurang. Nah tetapi kalau saya belikan RVD koin, saya dapat 100 koin 6 bulan. Sudah jelas-jelas karena programnya memang jadi 200%. Artinya jumlah koin saya pun akan bertambah jadi 200 koin. Nah belum nanti kita juga lihat fluktuatif harganya. Syukur-syukur harga koin ketika 200, kalau hari ini 14.000, besok jadi 14 juta. Nah, harapan kita cryptocurrency itu tidak ada yang pernah bisa memprediksi Pak. Siapa yang menyangka Bitcoin dari harga 3.000 sekarang 800 juta? Siapa yang menyangka Ethereum dari harga 50 rupiah jadi sekarang 30 juta? Tidak ada yang bisa. Nah oleh sebab itu buat kawan-kawan ya, kalau umpamanya ini memang baru, ini ada sebuah kesempatan, momentum, kalau mau dimanfaatkan silakan. Yang jelas hari ini untuk saya pribadi dan kawan-kawan yang sudah merasakan, kalau punya uang 1 juta, minimal 1.400.000, lebih baik tabungkanlah ke cryptocurrency. Seperti itu Pak. Oke. Ya, kalau masalah nabung di cryptocurrency saya sudah yakin banget, karena terbukti anak saya kemarin tak modali 10 juta sampai 4 bulan juga menjadi hampir 100 jutaan. Jadi saya udah yakin. Jadi sekarang saya memberi informasi atau tujuan konten ini saya buat adalah memberi edukasi kepada masyarakat supaya generasi muda, dan ini nanti buat bapak-bapak yang sudah males melihat Android, yang kurang paham masalah IT dan lain sebagainya, itu nanti bisa minta
bisa minta info sama saya, langsung konsultasi, nanti akan kita arahkan. Ya semoga kita semua termasuk terutama generasi muda, anak-anak kita itu nanti bisa paham tentang cryptocurrency. Alhamdulillah anak-anak saya itu empat-empatnya termasuk mantu saya itu sudah menguasai yang namanya analisa koin kripto. Jadi sedikit ada gambaran yang mana yang mau naik, yang mana yang mau turun. Tapi kalau naiknya berapa, turunnya berapa itu sampai hari ini juga tidak ada yang bisa itu, yang karena kita bukan dukun kripto gitu ya. Mungkin kalau paranormal atau dukun kripto mungkin bisa, tapi ini logika aja ya, spekulasi, hitung-hitung daripada naruh di bank ya lebih baik ditaruh di cryptocurrency. Ya tinggal Bapak mau milih koin yang mana. Lah koin ini ada ribuan. Kalau Anda salah pilih bukannya naik tapi malah turun gitu loh. Nah ini itu aja konten saya yang untuk hari ini. Untuk yang selanjutnya akan saya buat konten baru lagi atau informasi yang terbaru. Silahkan di subscribe, like, and share. Terima kasih. Salam dari Bapak Arsono, Lampung.